Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam menjalani aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan perbedaan antara rekrutmen P3K tahun 2021 dan tahun 2022. Dan di sini teman-teman semuanya ada 6 keuntungan bagi guru honor nih. Ya, ada 6 keuntungan bagi guru honor rekrutmen P3K tahun 2022. Jadi antara tahun 2021 dengan tahun 2022 sangat jelas berbeda sekali, di mana untuk tahun ini sangat memberikan keuntungan sekali bagi Bapak dan Ibu guru honor yang mengabdi di sekolahnya masing-masing ya. Seperti apa keuntungannya? Baik, Bapak dan Ibu yang baru mampir silakan subscribe dulu, silakan aktifkan tanda lonceng, like, dan apabila ada yang ingin disampaikan silakan isikan di kolom komentar. Nanti saya akan sampaikan melalui video seperti ini. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah perubahan mekanisme seleksi guru ASN P3K ya, tahun 2021 dan tahun 2022. Ini adalah perubahan yang sangat luar biasa yang berpihak pada kita semuanya sebagai guru. Nah, ini seleksi tahun 2021 teman-teman semuanya. Ini semuanya menggunakan tes CAT UNBK, di mana teman-teman semua yang kemarin mengikuti tes seleksi tahun 2021 pasti mengalami apa yang namanya tes CAT UNBK tahap 1 dan tahap 2 ya. Nah, di sini skemanya seperti ini ya. Ini guru honor negeri, guru honor swasta, semuanya sama, yaitu melamar semuanya kepada formasi yang ada. Jadi pemerintah menyiapkan formasi di sekolah. Apabila ada sekolah yang tidak membuka formasi, maka semua formasi ini bisa diperebutkan ya, diperebutkan oleh semua pelamar dengan cara tes kognisi ya, yaitu tes CAT UNBK tersebut ya. Jadi formasinya diperebutkan oleh semua guru honor ya. Nah, ini untuk tahun 2021. Nah, ini Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan. Jadi membuka pada satu lokasi, misalkan satu sekolah, satu formasi. Ada sekolah yang tidak ada formasinya. Berarti sekolah yang lain bisa tes di sekolah mana saja yang ada formasinya. Artinya guru memperebutkan formasi yang dibuka. Jadi siapa saja boleh, teman-teman semua ya. Tahun 2021 yang penting memang masuk Dapodik. Baik itu yang sudah baru masuk 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, ini semuanya bisa memperebutkan formasi yang dibuka oleh pemerintah. Dapat diikuti oleh seluruh guru terdaftar di Dapodik. Tadi sudah saya sampaikan, baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau lebih. Nah, silakan boleh, yang penting guru tersebut sudah terdaftar di Dapodik. Ya. Terjadinya mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. Kenapa sebabnya? Karena kita memilihnya, karena formasi yang ada, misalkan dibuka di satu tempat, kemudian tempat A tidak ada, tempat B yang ada, maka ada pergeseran tuh. Semua guru bisa melamar ke tempat B atau kemana saja yang ada formasinya, sehingga terjadilah pergeseran ya, mutasi besar-besaran teman-teman semuanya ya. Yang dari sekolah ini diterima di sekolah yang B, itu kan ada pergeseran ya. Kemudian kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik. Ya, ada yang teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural, kemudian ada wawancara. Itu adalah kompetensi yang diujikan. Semuanya sama, ya, menggunakan tes tadi ya, tes CAT UNBK. Ya, semuanya sama menggunakan mekanisme tes kompetensi. Nah, itu ya, tahun 2021 itu seperti itu mekanismenya. Jadi semuanya formasi diperebutkan oleh semua pelamar yang sudah masuk Dapodik. Tidak terhitung berapa tahun atau berapa lama mengabdinya, tidak ya, atau tenaga honor K2 atau yang sudah mengabdi lama atau tidak. Pokoknya semua yang ada di Dapodik boleh mendaftar. Itulah di tahun 2021. Nah, bagaimana untuk di tahun 2022? Perhatikan. Nah, ini adalah di tahun 2022, mekanisme penempatan dan observasi. Nah, di sini teman-teman bisa kita garis bawahi bahwa seleksi pada tahun 2022 ini menggunakan mekanisme penempatan dan juga observasi. Bagaimana penempatan dan bagaimana observasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagaimana penempatan dan bagaimana observasi. Tapi akan saya jelaskan lagi sedikit, akan saya ulas lagi sedikit supaya klik ada nyambung dengan video ini ya. Nah, ini mekanisme teman-teman semuanya. Nah, kalau tadi semuanya guru terdaftar di Dapodik, baik yang baru masuk ataupun yang sudah lama.
itu semuanya bisa mengikuti tes. Nah, kalau ini, nah di sini yang bisa mengikuti tes tanpa ya, maaf, yang bisa mengikuti seleksi tanpa tes itu adalah guru yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, itu tanpa tes, tetapi melalui observasi ya. Melalui observasi apa? Kemarin sudah saya jelaskan, ada background check, kemudian ada ijazah dan sebagainya. Itu observasinya seperti itu. Kemudian instrumen tesnya disediakan oleh pemerintah, ya, tapi tidak menyulitkan teman-teman semuanya, gitu ya. Untuk yang lebih dari 3 tahun, kan ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, untuk prioritas 1 ini langsung penempatan ya. Teman-teman sudah tahu semuanya bahwa seleksi P3K tahun 2020 ini ada 3 prioritas. Prioritas 1 adalah yang lulus passing grade. Seleksi di tahun 2021 lulus passing grade, maka langsung penempatan apabila ada formasi ya. Itu bagi yang PG. Kemudian prioritas 2 dan prioritas 3 ini menggunakan seleksi observasi ya. Jadi kalau passing grade itu langsung penempatan formasi. Kalau ini menggunakan observasi yang seleksi prioritas 2 dan prioritas 3. Kecuali yang pelamar umum itu menggunakan seleksi CAT UNBK. Bagaimana seperti apa persyaratan yang umum itu? Yaitu guru yang mengabdi kurang dari 3 tahun. Nah, itu kalau yang kurang dari 3 tahun dan lulusan PPG atau yang terdaftar di Kemendikbudristek PPG-nya itu bisa mengikuti sebagai pelamar umum dengan cara mekanismenya yaitu dites kompetensi menggunakan CAT UNBK gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman skemanya juga. Misalkan di sini formasi di sekolah A, ya ini ya, maka akan ditempati oleh yang mengajar di sekolah A ini juga. Ini sekolah yang satu lagi, ada 2 kebutuhan, maka ditempati oleh ini juga. Jadi formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya. Jadi formasi ini dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya. Artinya melekat sekali dengan induk atau dengan di tempat tugasnya. Ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya, gitu ya. Ini kan ini sekolahnya di sini ya, maka akan dibuka formasi. Kemudian ini dibutuhkan 2, kemudian guru honornya ada 2, maka dibuka lagi formasinya 2, seperti itu ya. Jadi ini kebutuhannya 1, dibuka 1, kebutuhannya 2, dibuka 2. Itu kalau misalkan kebutuhannya formasi seperti itu ya. Nah, seperti apa lebih detailnya? Nah, ini mekanismenya teman-teman semuanya di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik itu PG maupun observasi, baik P1 ataupun P2 dan P3 ya. Nah, ini dibukanya berdasarkan ini teman-teman semuanya ya. Jadi diutamakan P1 dulu atau prioritas 1 dulu yang lulus PG, kemudian P2, kemudian P3 kalau masih ada formasi. Mudah-mudahan kuota dan kebutuhannya banyak. Kemudian teman-teman ini bisa menempati semuanya formasi gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan yang kedua adalah formasi melekat pada guru di sekolahnya. Ini ya. Formasi melekat pada guru di sekolah. Artinya kalau yang lulus passing grade di sekolah A, maka formasinya akan dibuka di sekolah A. Nanti saya jelaskan berdasarkan hasil rapat Kemendikbudristek seperti apa pola distribusi pemenuhan di sekolahnya masing-masing seperti apa. Nanti saya jelaskan kembali di video yang akan saya sampaikan di berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Artinya teman-teman semuanya aktif di Dapodik ini adalah teman-teman guru kan ada yang tidak aktif di Dapodik tapi sudah mengajarnya lama. Tapi di sini semuanya harus aktif di Dapodik dan persyaratannya adalah lebih dari 3 tahun semuanya. Yang tidak yang ditempatkan P1, P2, P3 kecuali yang pelamar umum itu di bawah dari 3 tahun. Kemudian tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran karena formasi tadi melekat pada sekolahnya. Nah, ini ya. Karena di sini formasinya melekat pada sekolahnya. Jadi tidak adanya rotasi atau mutasi yang besar-besaran karena formasi akan dibuka di sekolah yang ada ini P1, P2, P3-nya seperti itu. Kalau misalkan tidak penuh sekolahnya ya atau ada formasi. Kemudian berikutnya adalah kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Semua di sini teman-teman ini sudah dilakukan oleh yang PG
di tahun 2021 kan. Ini yang lulus PG. Pada seleksi tahun 2021 mereka lulus passing rate. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kemudian menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi ini pun P2 dan P3 ini ya. P2 dan P3 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Kalau penempatan juga yang PG penempatan langsung, ini pun penempatan langsung ya. Kalau ini yang PG yang lulus passing rate tidak dites lagi karena ini sudah lulus di sini. Kalau ini tesnya kesesuaian dan observasi. Itu teman-teman bedanya. Jadi keuntungannya buat guru honor adalah yang pertama, Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik PG maupun observasi. P1, P2, P3 artinya diprioritaskan teman-teman semuanya. Kemudian formasi melekat pada guru di sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Podik. Kemudian tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran. Kemudian kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Itu ya keuntungannya bagi kita semuanya. Nah ini teman-teman, nah ini perbedaannya yang tadi sudah saya jelaskan, ya ini perbedaannya. Jadi perubahan mekanisme seleksi guru SMP 3K tahun 2021 ini, yang ini tahun 2022 ya. Ini mekanismenya tes, ini mekanismenya penempatan dan observasi. Hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Yang baru mampir juga silakan subscribe dulu, like, kemudian sampaikan apa yang akan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses dan meraih ASN P3K di tahun 2020 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.